Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk materi regulasi dan registrasi pada peraturan berikutnya. Kali ini pada registrasi. Peraturan Kepala Badan POM nomor HK 0005411384 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, pada registrasi ini ada dua kategori, yaitu kategori yang baru dan variasi. Yang baru apa saja nanti ada nomor 1 sampai nomor 8, dan yang variasi nomor 9 sampai 11. Kenapa variasi? Karena ada perubahan pada aspek apapun, yaitu pada aspek formulasi, metode, industrinya, tempat produksinya, spesifikasi bahan baku dan produk jadinya, wadah, kemasan, dan penandaan. Jadi kalau ada 1 sampai 8 ini ada perubahan, maka dia masuk kategori variasi. Kita lihat satu persatu. Nah, ini untuk pendaftaran baru, yang pertama adalah hanya mengandung simplisia yang berasal dari Indonesia dalam bentuk sederhana. Nah, jadi ini biasanya dilakukan oleh UMOT ya. Bentuk rajangan serbuk, parem, pilis, dodol, tapel, cairan obat luar. Kemudian yang kedua, kategori kedua, hanya mengandung simplisia berasal dari Indonesia dalam bentuk sediaan modern. Ya, ini biasanya ukot ya. Pil, tablet, kapsul, krim, gel, salep, supo, wasir, dan cairan obat dalam. Kemudian yang ketiga adalah apabila tadi kategori 1 dan 2 itu dengan klaim indikasi yang baru atau bentuk sediaan yang baru dan dosisnya baru. Kemudian yang keempat adalah kategori obat herbal terstandar. Nomor 5 kategori obat fitofarmaka. Nomor 6 itu apabila kategori 4 ya, OHT dan fitofarmaka kategori 5 dengan klaim indikasi baru, bentuk sediaan baru, posologi dan dosisnya baru. Kemudian kategori 7 adalah produk yang mengandung simplisia dari luar ya. Dari luar atau profil keamanannya belum diketahui pasti. Kemudian kalau kategori 8 yaitu kategori 7 tadi dengan klaim indikasi baru, bentuk sediaan baru, posologi dan dosisnya baru. Kemudian untuk pendaftaran variasi ya, kategori 9 ini adalah adanya perubahan dari 1 sampai 6. Nama produknya baru tapi tidak berubah komposisi, perubahan atau penambahan ukuran kemasan, klaim pada penandaan yang tidak mempengaruhi manfaat, desain kemasannya, kemudian nama pabrik atau pemberi lisensi tanpa berubah status kepemilikan, nama importirnya tanpa berubah status kepemilikan. Kategori 10 apabila ada perubahan pada spesifikasi dan atau metode analisis bahan baku, spesifikasi dan atau metode analisis produk jadi, perubahan pada teknologi produksi, tempat produksi, atau adanya perubahan atau penambahan jenis kemasan. Kemudian pada kategori 11, yaitu obat tradisional, OHT, dan fitofarmaka yang telah mendapat izin edar dengan perubahan formula atau komposisi, termasuk bahan tambahan yang tidak mengubah khasiat. Jadi, kalau ada perubahan yang seperti 1 sampai 6 itu nomor 9 ya. Kalau ada perubahan seperti yang di sini 1 sampai 5 itu kategori 10 dan yang satu lagi ada perubahan formula dan komposisi tapi tidak mengubah manfaat yaitu kategori 11. Nah, sekarang kita masuk ke pendaftaran ya. Ada 2 tahap ya. Tahap pra penilaian itu tentang kelengkapan dan keabsahan dokumen. Tahap berikutnya adalah tahap penilaian, yaitu tahap menilai atau mengevaluasi terhadap dokumen dan data pendukungnya. Berkas-berkasnya apa? Ya, formulir atau disket pendaftaran yang telah diisi. Ini formulirnya ada yang nanti kita lihat ya. Sudah disediakan, kemudian ada dokumen administrasi dan ada dokumen pendukung.
Dokumen administrasi seperti ini ya untuk OT dalam negeri, OHT, dan fitofarmaka. Ini ada izin industri ya, kemudian sertifikat CPOTB. Kalau untuk OT, OHT, dan fitofarmaka kontrak itu ada izin industri ya dari pemberi kontrak, kemudian izin industri dari penerima kontrak, sertifikat GMP bagi penerima lisensi, dan perjanjian lisensi. Untuk yang tradisional lisensi, ini ya ada bukti dokumen dan teknologi pemberi lisensi, kemudian izin industri penerima lisensi, sertifikat ya yang dari negara pengekspor atau pembuat ya, kemudian sertifikat GMP dari penerima lisensi dan perjanjian lisensi. Kemudian kalau untuk import ya, izin industri atau izin importir, kemudian penunjukan industri atau pemilik produk dari negara asal, sertifikat yang ditandatangani oleh pengekspor, kemudian sertifikat GMP dari penerima lisensi. Berikutnya adalah dokumen pendukung, ya, dokumen yang mendukung klaim indikasi sesuai jenis dan tingkat pembuktiannya. Kemudian dokumen mutu dan teknologi farmasi itu ada 2 ya, persyaratan mutu bahan utama, bahan tambahan, dan produk jadi, cara pembuatannya. Selain itu juga dilengkapi dengan rancangan kemasan dan brosurnya. Seperti ini ya contohnya. Jadi rancangan kemasan dan brosurnya sudah harus disertakan juga. Nah ini informasi ya, checklist informasi minimum yang harus dicantumkan pada rancangan kemasan tadi. Ya, ini checklistnya. Sudah ada namanya, bentuk sediaan, besar kemasannya, komposisinya, ya. Ini beda nanti di pembungkus atau bungkus luarnya, di etiketnya, di stripnya atau blisternya, apa saja yang harus tercantum ada. Anda bisa lihat di checklist ini, ya. Apa yang tercantum di masing-masing tersebut. Silahkan dilihat. Kemudian untuk pendaftaran baru itu ada formulir TA, TB, TC, dan TD. TA itu mengenai dokumen administrasi. TB itu mencakup formula dan cara pembuatan. TC itu pemeriksaan mutu, ya, baik bahan baku dan produk jadi. TD itu mencakup klaim indikasi, dosis, cara pemakaian, dan batch-nya. Ini adalah formulir pendaftarannya ya, apa saja yang harus diisikan. Ada nama obatnya, kemudian bentuk sediaan dan sebagainya, pendaftarnya, ada izin usaha, SIK-nya apoteker atau penanggung jawab teknisnya ya. Kemudian ada kalau lisensi berarti harus ada nama industri pemberi lisensinya. Kalau impor ada kuasa impornya ya seperti tadi persyaratan itu dan dilengkapi dengan TA, TB, TC, dan TD. Nah, ini formulir TA. Isinya apa saja kita bisa lihat di situ ya. Ada fotokopi izin usaha gitu ya dan sebagainya, itu administrasi. Kita masuk ke yang kelima. Di situ ada penanggung jawab teknis ya. Apoteker ya yang bertanggung jawab atas mutu, keamanan OT, OHT, dan fitofarmaka. Kemudian yang keenam, contoh produk jadi itu biasanya dibuat 3 batch ya. Kemudian contoh penandaan ya. Tadi ya kemasan ya, makanya brosurnya tadi harus disertakan. Kemudian kita masuk ke formulir TB, di sini tentang formula dan cara pembuatannya. Harus dicantumkan semua bahan bakunya yang digunakan, baik bahan utama maupun bahan tambahannya. Kemudian asal-usul komposisi, ini bisa dari misalnya kalau turun-temurun tuh ada bukunya gitu ya, misalnya dari penggunaan di Madura gitu ya. Formula ini sudah digunakan turun-temurun dari masyarakat etnis Madura di mana gitu. Kemudian cara pembuatan ya. Cara pembuatannya untuk satu batch. Kemudian masing-masing jumlahnya berapa, tahapan pekerjaannya bagaimana, alat atau mesin yang digunakannya. Kemudian kita masuk ke TC, ini adalah pemeriksaan mutu baik bahan baku dan produk jadi ya.
sumber perolehan bahan baku itu dari mana. Jadi harus dijelaskan dia diperoleh dari dalam negeri atau impor, karena tadi kategorinya berbeda. Kemudian bentuk sediaan ya. Bentuk sediaan itu apa bentuknya? Misalnya sediaan cangkang kapsul, cangkang kapsulnya yang bentuk speknya seperti apa. Kemudian harus dilampirkan hasil standarisasi bahan baku dan produk jadinya. Kalau untuk parameter mutunya ini ada 1 sampai 7. Ini sesuai tadi ya yang sebelumnya sudah saya sampaikan di peraturan tentang 32 2019. Kemudian TD ya, ada klaim, ada dosis, kontraindikasi kalau ada efek sampingnya atau tidak, interaksi obat, batch-nya, dan batas kedaluarsa. Ini adalah pendaftaran variasi ya. Kalau tadi adalah pendaftaran baru, ini adalah formulir untuk variasi. Jadi di situ dituliskan yang mana yang ada perubahan, gitu ya. Ada checklistnya. Ini ya sama seperti tadi checklistnya sehingga sehingga nanti bisa diketahui dia masuk kategori 9, 10 atau 11 dengan melihat checklist ini ya. Perubahannya yang mana, gitu ya. Kemudian kita masuk ke pengisian formulir ya. Menggunakan bahasa Indonesia ya, kemudian bisa bahasa Inggris, tapi di penandaan ini bahasa Indonesia ya, atau bahasa Inggris juga boleh. Kemudian penilaian. Nah, penilaian ini ada 5 jalur. Kalau jalur pertama itu untuk produk kategori 1 dan 2 yang tadi ya, dan untuk produk kategori 9. Yang variasi tadi ya, tidak mempengaruhi mutu dan keamanan. Kalau jalur 2 itu produk kategori 1 dan 2 dan produk kategori 10 ya, untuk yang variasi ada yang kategori 10. Jalur 3 untuk produk kategori 3 yang baru dan 11 yang variasi. Jalur 4 itu untuk produk kategori 4, 5 dan 7. Dan jalur 5 untuk produk kategori 6 dan 8. Jadi dilihat lagi nanti kategori 4, 5, 7 itu yang mana saja gitu ya. Nanti dilihat lagi, dikonfirmasi lagi pada kategori-kategori yang awal tadi. Kemudian tim penilai itu siapa ya? Jadi ada panitia penilai obat tradisional atau ada juga Komnas POT. Ya, nanti bisa dari tim penilai ini akan keputusannya memenuhi syarat, belum atau tidak memenuhi syarat. Ya. Nah ini pemberian keputusan ya. Bila memenuhi syarat seperti ini surat keputusannya, Anda bisa lihat sendiri ya. Kemudian bila belum ya, bila belum itu seperti ini. Jadi biasanya belum itu diminta menambahkan data dengan waktu 3 bulan. Tapi kalau 3 bulan tidak bisa memenuhi tambahan datanya, maka harus mengulang registrasinya. Kemudian ini yang tidak memenuhi syarat. Ya. Ini contoh suratnya, surat keputusan yang tidak memenuhi syarat. Kemudian ada banding ya dengan pendapat apabila pendaftar itu ingin mengajukan keberatan dari hasil penilaian gitu ya. Jadi diberi waktu 30 hari kerja untuk banding. Nah, ketika ada banding dan ada peninjauan kembali gitu ya dari hasil banding tersebut. Ada data baru yang harus dilengkapi. Jadi nanti hasilnya bisa memenuhi syarat dengan banding itu ketika melengkapi data dan ada juga yang tetap ditolak gitu ya. Ini persetujuan pendaftaran ya berlaku 5 tahun ya. Izin edarnya berlaku 5 tahun dan dapat diulang apabila masih memenuhi syarat. Kemudian pelaksanaan izin edar ya. Nah, ini baik yang mengimpor ya. Pendaftar harus menyerahkan kemasan siap edar selambat-lambatnya 1 bulan. Jadi kemasannya sudah harus diserahkan. Kemudian melaporkan informasi kegiatan secara berkala setiap 6 bulan. 1 tahun sudah harus produksi. Ya.
Kemudian penilaian kembali, ini yang sudah beredar ya, dinilai kembali apakah masih tetap sesuai dengan spesifikasi yang digunakan untuk registrasi. Nah, ada hal-hal yang membatalkan gitu ya. Membatalkan izin edar. Jadi apabila dalam penelitian atau pemantauan ternyata tidak memenuhi kriteria, penandaannya tidak sesuai dari yang telah disetujui, promosinya menyimpang, ya, tidak melaksanakan kewajiban tadi itu ya, melaporkan selama 6 bulan dan seterusnya. Kemudian selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksi, ya, tidak diproduksi atau tidak diimpor, ya. Atau juga izin industrinya dicabut, atau sedang ada masalah gitu ya, melakukan pelanggaran. Nah, ini menyebabkan izin edarnya dicabut. Begitu untuk yang kriteria untuk registrasi ya. Jadi untuk materi regulasi dan registrasi, beberapa peraturan penting sudah saya sampaikan. Dan jangan lupa karena saya di materi awal tentang regulasi ada 10 ya, 10 peraturan yang harus Anda baca. Jadi silahkan dibaca. Nanti saya akan kirimkan link ya untuk mengisi Google Form supaya saya tahu bahwa Anda sudah membaca dan memahaminya. Nanti di situ kalau ada pertanyaan, Anda juga bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan Anda di sana, gitu ya. Nanti akan saya berikan penjelasan dari apa yang tidak Anda pahami. Jadi untuk materi regulasi dan registrasi sudah selesai sampai di sini. Kita ketemu lagi untuk materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.